Kerennya tuh di situ, gimana caranya kita hanya satu frame kecil ya kan, sebetulnya frame kecil itu kita bisa menyampaikan berbagai pesan dan berbagai emosi. Iya, memang ya itu sih, memang itu satu pengalaman dan sensitivitas kita juga sebagai filmmaker pastinya. Dan kita nonton sebuah film, ya kita juga jangan nontonnya karena pengen seru-seruan aja gitu, karena emang pengen, oh angle kayak gini, backshot cuman belakang doang gitu, ternyata bisa menarik ya, bisa ngejabarin banyak hal loh. Kita tadi saya bilang backshot itu ngomongin rahasia, saya mulai start dari backshot, saya bikin agak, misalnya depannya agak gelap, terus dia di tengah agak lit gitu, misalnya ada foregroundnya gelap nih kanan kiri, terus ada cewek gitu, terus kamera track in, terus saya track in, terus ada suara sound masuk, ada suara krik jalan gitu, tiba-tiba bisa jadi tegang loh, thriller loh, beda loh, makanya yang kayak gitu-gitu loh, maksudnya oh ternyata backshot tuh bisa jadi kayak gini juga, gitu-gitu sih. Memang kita harus olah rasa sih memang. Selain olahraga, jadi kameramen tentunya, karena banyak angkat berat, tapi harus olah rasa juga. Oh, oke. Ini sebentar lagi kita akan masuk sesi pertanyaan. Tapi pengen tahu dulu nih, gimana caranya, tadi kan disebut olah rasa ya, buat filmmaker pemula itu apa? Misalnya mungkin baca buku psikologi, atau mungkin apalah olahraga. Apa itu rahasianya? Banyak sih, sebetulnya banyak sekali. Buku psikologi silahkan gitu. Baca teori film gitu, baca filsuf juga silahkan gitu. Saya selalu suka Plato gitu, kayak Allegory of the Cave-nya dia, dengan perumpamaan Allegory of the Cave itu kan kayak kita nonton di bioskop kan, gimana penonton harus ditanam kepalanya, harus melihat ke depan ke sebuah siluet dari realita gitu, yang akhirnya si penonton membuat itu seperti kenyataan yang sebenarnya, padahal itu hanyalah sebuah siluet, cahayanya di belakang, kayak gitu-gitu. Itu bahasanya kayak, wah seru nih gitu. Ini bisa jadi something gitu. Itu olah rasa yang saya lakukan. Akhir-akhir ini olah rasa yang saya lakukan malah main game. Saya jujur aja, saya main PS4, saya main kemarin baru kelar juga Last of Us Part 2, itu keren banget itu gamenya. Itu kayak, wah bisa gini ya gitu. Gimana sih rasanya kita jadi seorang, kita kan pasti kalau main game atau nonton film, kita pasti ngikutin seorang protagonis kan. Karakter utama nih, dialah yang baik, dialah yang akan membasmi kejahatan. Tiba-tiba di dalam game ini kita harus memainkan antagonisnya juga. Akhirnya jadi dualis tuh, sebagai penonton misalnya kita kayak, wah ini bisa gini juga ya. Yang benar jadinya siapa ya? Si protagonis apa si ini ya? Gitu-gitu, itu olah rasa yang saya lakukan sih gitu. Main game bisa. 1, baca buku. 2, main game. Baca komik tentunya. Baca gitu. komik. Saya selalu baca komik, saya selalu ngumpulin komik sampai sekarang, nggak pernah berhenti. Oh, banyak saya ngikutin, saya koleksi karya-karyanya Brian K. gitu-gitu, banyak kok. Kayak emang komik-komik keluar sih kebanyakan saya ikutin gitu. One Piece aja saya dari SMA saya nonton itu. Dari SMA saya One Piece nomor 1 saya udah nonton. Saya di rumah banyak banget itu komiknya. Jadi memang dulu saya melihat One Piece, saya kasih lihat zaman kuliah kok, saya liatin teman saya, ini keren banget deh angle-nya. Gitu saya inget banget tuh. Saya bawa ke teman-teman saya kayak, apaan sih? Enggak, ini lo lihat deh, dia dari lo angle kayak gini nih dapet nih, ini kayak gimana? Itu saya lihat itu. Kayak gimana? Jadi baca komiknya nggak cuma sekedar baca dong ya. Iya, tentunya. Tapi kita harus mempelajari misalnya gambar-gambarnya, angle-nya, kemudian komposisinya, lighting-nya, dan sebagainya gitu ya. Pastinya. Jadi dianggap itu sudah seperti storyboard mungkin ya si betul sekali, betul sekali. Saya selalu menganggap komik tuh kayak storyboard gitu. Memang enaknya komik Jepang bisa jadi storyboard, tapi kalau komik-komik US gitu kadang-kadang memang jadi kayak, oh coloringnya bisa gini juga ya, secara warna bisa gini juga ya, gitu-gitu sih. Oke, ini pertanyaan ternyata sudah menggunung. Oh ya? Wow, silakan. Coba, oke. Ini ada Alikri Roti.
seberapa sering hasil reki atau director shot tidak sesuai dengan saat syuting? Biasanya kendalanya apa sih yang paling sering? Ceritain dong pengalaman shot yang akhirnya nggak dipakai, ternyata hasilnya bagusan shot yang improvisasi. Ada nggak seperti itu? Banyak. Kalau ngomongin hasil reki tidak sesuai dengan director shortlist, itu biasanya kalau tidak sesuai, biasanya memang ada kendala di lapangan. Misal hujan tadi atau apa gitu. Cuaca, atau ya? Secara teknis, equipment yang kita sudah request atau apapun ada masalah. Atau misalnya, banyaklah teknis biasanya itu kayak gitu. Tapi kalau pengalaman, cerita dong pengalaman shot yang dan director shot yang nggak dipakai. Pengalaman shot yang director shot yang dipakai. Dan ternyata hasilnya bagusnya banyak sih kalau improvisasi. Memang kebanyakan sih kita selalu bilangnya improvisasi itu the shot, apa ya bilangnya, beauty of error gitu. Oh. Kadang-kadang loh, memang beauty of error tuh ada juga. Kayak kadang-kadang kayak, oh kita mau perfectnya gini nih. Tiba-tiba, misalnya kita harus pakai tripod gitu. Tripodnya rusak, nggak bisa ke-attach segala macam. Akhirnya kita harus handheld. Kita harus improve di situ gitu. Ternyata handheld ini malah ngeluarin emosi si pemain gitu. Kadang-kadang ya itu sih, memang kita udah pikirin mateng-mateng, kita mau pakai track, kita mau track ini biar keluar emosinya, tracknya rusak atau apapun alat-alat ini rusak, kita harus improvise jadi pakai handheld gitu. Pas kita lihat gitu, menarik ini ya gitu. Ya kita juga harus ini sih, positif juga. Sering banget kalau kayak gitu, sering banget. Jadi improvisasi itu penting juga ya pada saat kita syuting. Jangan terlalu kaku lah ya, atau gimana? Iyalah. Makanya tuh kalau bahasa saya bukan improvisasi sih. Improvisasi kadang-kadang terlalu liar ya. Okay. Kalau improvisasi terlalu liar, fleksibel lah. Fleksibel. Kita harus punya tingkat kelenturan lah. Ya kadang kan orang beda ya, sutradara ada yang kaku banget, oh nggak mau, pokoknya saya maunya ini gitu. Iya, nggak masalah juga kalau gitu. Cuma kan kalau misalnya itu nggak maunya gini, maunya pas begini, angle begini, matahari terbenam sesuai kita reki misalnya. Kita rekikan gitu, tahu-tahu matahari terbenam di sana, nanti ya ada cewek cowok lihat-lihatan dengan matahari di belakang. Pengennya gitu. Iya kan, udah direki bener mataharinya dari sana. Biar segala macam bla bla bla. Terus pas syuting nggak ada mataharinya. Mau ngomong apa gitu? Kayak itu sih. Mau ngomong apa? Mau saudaranya sekaku itu. Ya udah ayo gitu. Tapi balik lagi kita ke dia. Makanya kan strong director is a good director sometimes gitu. Jadi emang harus strong. Strong itu bukan secara visual yang dia mau, tapi bagaimana dia bisa bilang, oke, kita shootnya next day aja. Oh. Bisa juga begitu kan? Atau nah improvisasi, misalnya bahasa improvisasi, mungkin nggak kita pasang green screen aja di belakang. Kita improve nih, kita fleksibel nih, kita pasang si cewek cowok tetap lihat ke belakang, cuma kita improve backgroundnya yang matahari kita nggak dapet ini, kita pasangin green screen segede-gedenya, kita shoot aja tetap mereka, lalu kita ambil ntar background plate-nya di kemudian hari. Kurang lebih secara sinematografi saya tahu bagaimana cahaya jatuh pada saat matahari terbenam. Jadi pasti saya buatkan tuh bentuk-bentuknya, layout lightingnya. Udah. Gitu sih. Strong director itu berarti dia berani memutuskan. Yes. Bukan ngototan. Iya. Yang mau jadi sutradara jangan ngotot. Oke, Ciailah, ini dalam nih pertanyaan. Bang, mau tanya apa sih yang buat lu bertahan sampai di titik ini? Dan bisa bikin karya-karya yang keren banget. Nah, ini dari Arman. Why Arman. Bertahan sampai sini, titik ini. Karena nggak tahu lagi sih, Mas. Ngapain? Sebetulnya emang dari bisa bertahan sampai sini karena menikmati sih. Tentunya pasti menikmati. Saya menikmati menjadi seorang storyteller, intinya gitu sih. Basic belakang seorang filmmaker dia harus bisa storytelling sih. Kalau dia nggak, kalau buat saya ya. Iya. Jadi memang kita harus ngerti dulu storytelling, menceritakan. Nah, bedanya mungkin kalau saya menceritakannya harus dengan emosionalnya nih, mau ngegiring kemana nih pendengar saya gitu. Nah itu saya selalu suka dari dulu, dari zaman dengerin itu yang di radio kaset itu kan gitu, ada kaset. Sangat cerita. Iya. Selalu kan ngebayangin wah seru ya bisa gini. Dari situ aja udah seneng banget.
Nah, pada saat saya punya kesempatan untuk jadi storytelling, apalagi udah ada skrip gitu, yang istilahnya dibikinkan sama orang lain, terus kita jadi storyteller itu menyenangkan sih. Gitu. Nah, berarti kan ada, mungkin waktu kecilnya memang udah ada bakat dan udah tahu kita mengarahnya ke sana ya, pengen jadi storyteller gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak yang baru mulai ini ya, itu bakat, seberapa besar bakat berperan untuk menjadi seorang filmmaker itu atau storyteller? Bakat, saya nggak tahu sih. Saya jujur saya nggak tahu. Saya dulu kerjanya main PS terus, bener. saya mau jujur-jujuran aja. Saya SMA, saya bilang sama ibu saya pengen ke Jepang dulu. Saya bilang, ada sosokan banget, mau ke Jepang nggak pernah, keluar negeri nggak pernah. Saya mau ke Jepang, mau ngapain gitu? Mau ngambil sekolah game. Huh? Iya, saya bilang sekolah game sutradara. Saya main Final Fantasy 7 dulu, Final Fantasy 8 dan segala macam. Saya pelajari tentang Behemoth, tentang apa segala macam. Itu kayak, oh ini ada Knights of Round ya, ini ada apa sih, ini cerita apa sih ini gitu-gitu. Itu saya pelajarin tuh, mitos-mitos apa. Itu saya selalu tertarik tuh. Baca tentang Zeus, Hercules, dan segala macam tuh saya selalu menyenangi tuh. Jadi memang waktu saya mau jadi itu, saya udah bilang sama ibu saya sih, saya pengen jadi gitu. Cuman karena nggak ada budget, ya udahlah ya gitu. Akhirnya kebetulan saya juga dulu pencinta alam. SMA juga saya pencinta alam. Saya suka antropolog gitu. Saya suka ke Baduy, saya suka kemana dan segala macam. Saya suka selalu cerita kayak suku Bajo. Saya udah ngabisin waktu kayak 2 bulan waktu itu ke Bajo dan ngambil cerita mereka dan segala macam. Saya suka aja gitu menceritakan bahwa di pelosok dunia sebelah sana tuh ada cerita kayak gini gitu. Itu menyenangkan juga gitu buat saya gitu. Jadi mungkin bukan bakat ya, tapi ada keinginan untuk ingin mengabarkan sesuatu lah ya. Ada story yang pengen diceritakan ke orang lain. Dan gimana ngekompilnya terus bisa juga nih menarik ini diceritakan. Terserah medianya mau apapun ya, game, film kah, atau lagu kah, atau apapun gitu ya. Bebas. Oke, lanjut ya. Bang mau nanya, bagaimana DOP nentuin alat saat budget yang sangat minim? Nah ini kayaknya pengalaman pribadi. Lalu sutradara maunya alat yang bagus dan kebetulan dalam produksi sangat wah. Nah ini berarti cerita tentang kompromis tadi tuh antara sutradara sama DOP. Gimana ya? Ini saya dari yang paling konslet sampai yang nggak konslet sama saya udah ngalamin nih. Sutradaranya maksudnya? Bukan produksi dan sutradaranya. Cuman maksudnya gini, pada saat kita kadang-kadang harus membawa sutradara ke kenyataan yang ada gitu aja sih. Nah saya sih seperti itu. Tapi kalau seorang sutradara yang tidak sadar-sadar, ya udah, saya selalu ngikutin aja gitu. Asal dia nggak bawa saya ke jurang. Intinya gitu sih. Nah gimana cara nentuin alat? Itu pasti ada dimanapun, mau kerja, mau yang mana nggak ada sih bahasa istilah kayak unlimited budget gitu. Ya kan, nggak akan ada lah unlimited budget. Kita pasti, bahkan kadang-kadang menurut saya, kalau secara misalnya budget, terserah lu mau pesen apa aja, alatnya suka-suka lu gitu. Saya malah takut kadang-kadang kayak gitu. Kenapa tuh? Ya karena bisa, kalau barang dipesen, duit keluar kan. Kan itu uang ya. Lalu mubazir, nggak terpakai. Mau buat apa? Kita sehari syuting itu sehari itu cuma 24 jam. Kita syuting nggak mungkin 24 jam. Nah, kita pesan sesuka hatinya. Misalnya kita pesan 100 lampu gitu. Kita mau pasang 1 lampu memakan waktu let's say 5 menit. Misal 5 menit ya. Lampu yang simple di atas kaki doang masang gitu. 5 menit. Gimana kalau lampunya 100 ngegantung di atas gini? Itu nggak gampang sih. Nah, buat apa gitu-gitu. Kadang-kadang juga harus mikir juga sih. Jadi DOP juga nggak bisa semena-mena. Tapi kalau misalnya sutradaranya minta ini itu, ya kita sebagai sutradara harus kasih tahu bahwa, oh lu sutradara kita mau kayak gini nih. Kayak kemarin lah saya syuting Perfect Strangers gitu. Baru kelas Perfect Strangers ini syuting di full hampir 90% di studio. Itu saya tidak dapat privilege untuk ngelakuin pre-light. Pre-light jadi ya memang scheduling lah. Nah itu kayak gitu-gitu. Kok bisa ya memang seperti itu gitu. Terus saya bilang, ini gue gak ada waktu buat pre-light gimana ya? Kita syuting studio, gue harus bikin apartemen, lighting treatment di sana.
Nggak bisa lah, baru datang ngeset ini studio di atas gitu-gitu, ini susah nih. Bergain debat itu sama Astrada. Akhirnya Astrada, iya cuman ntar schedule pemain gimana? Bentar, ini scene mana aja yang harus, itu seru sih. Itu memang akan ada kayak gitu, terus kayak dari situ debat, terus syuting perfect stage-nya harus 2 kamera. 2 kamera, it means lighting harus dikorbankan, nah, kayak gitu-gitu tuh. Kayak, oke nih lu gue kasih 2 kamera, 2 set of lensa, lensanya Master Prime, cukup mahal, kameranya Alexa Mini gitu. Mahal lah dua-duanya cukup mahal lah, itu 2 set, saya minta 2 set. Lighting lo apa? Mana yang harus lo korbanin? Ada begitu, dan itu memang, itu buat saya proses kreatif budgeting sih. Itu seru sih, itu seru juga. Jadi sebetulnya udah ada, meskipun kita berposisi sebagai DOP, tapi juga berpikir secara budget kayak produser gitu ya. Nggak bisa semena-mena, mentang-mentang kita dapat budget gede, terus hajar seenak-enaknya sendiri. Kaki kanan kita kalau produksi, saya selalu bilang, kaki kanan saya secara kreatif ada di sutradara. Kaki kiri saya itu ada di duit. Di sinilah. Di produser itu ada di samping saya gitu. Nah itu saya harus nge-translate dua-duanya kan. Saya nggak bisa full ke sutradaranya, tapi kalau sutradaranya ngaco, saya lari ke produsernya misalnya. Tapi kalau produsernya ngaco, nih lu masih mau begitu tuh, ini nggak ada budgetnya nih bro, gitu. Ya biarinlah, saya ngomong balik ke dia, gue pengen sih provide, cuman ini nggak ada budgetnya gimana. Akhirnya bertumbuk lagi kan kita. Produser ketemu DOP, ketemu director. Saya ini cuma tangan kanan sutradara, visualisasi yang mereka pengen seperti ini. Nanti sutradara kan, udah gue gini aja cukup kok. Ya udah, berarti memang sesuai tuh, sejalan. Gitu. Satu inilah, garis lurus lah akhirnya. Daripada semua kepala sendiri-sendiri. Cukup sabar juga ya. Banyak ngomong sih sebetulnya, komunikasi aja. Nah ini kalau mau memilih pertanyaan, mungkin ada yang mau dipilih. Apa ya? Mana? Cara menentukan jenis shot yang tepat pada sebuah film. Wah ini mungkin lebih banyak ya. Ini ada lagi, minta tipsnya gimana tahap-tahap membuat film pendek dengan one shot. Nah, ngomongin one shot nih, mungkin banyak yang penasaran. Kan capek lu. Kayak gitu capek. Sempet dulu ngetren tuh pas zamannya apa sih, catatan akhir sekolah ya. Itu ada ya di film itu juga ada one shot juga. Wah, itu susah sih. Sudah pernah tapi kan? Saya dulu waktu kita kuliah saya pernah bikin. Itu lebih keren malah. Gitu. Ya, gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Seru sih. Memang dulu pernah kita bareng-bareng lah teman-teman bikin cerita. Lebih keren lah daripada itu. Jadi adegannya orang masuk, si cowok pulang, bla bla bla. Dia nengok ke kiri. Frame kok jadi pulang, cewek sama cowok ketemu. Frame kiri, kita ke kiri ngelihat foto keluarga mereka, cerita mereka udah kawin gitu. Pas kita ngebuang ke sini, set, cowoknya udah ganti baju. Itu flashback tuh. Masih zaman pacaran berantem. Jadi emang malah kita bikinnya lebih, itu linear 1917. Oh, jadi linear storyline kan. Ini kita pernah bikin kok. One shot tapi timeline-nya beda-beda ya. Ada flashback, ada ini. Terus gitu. Pernah bisa kok, bisa. Itu gampang, cuma capek bener. jangan. Kalau itu cuma 3 menit aja capeknya syuting, karena kan itu satu run through kalau itu bikin. Kalau 1917 nggak satu run through. Oh. Dia nggak seharian itu 27 hari. 28 hari syutingnya, dan 1917 bikinnya 28 hari syuting, 28 hari mereka workshop. Jadi emang enak sih, gitu. Ya, jadi ya ini kalau ngomongin duit ya, gitu, ngomongin syuting. Ini ada bayaran nih 2 bulan nih, prep. Ada lagi nih pas produksi gitu. Jadi emang ini sama-sama enak gitu. Ya itu kalau Birdman juga sama sih. Birdman 27 hari, atau 26 hari. Nah ini jangan jauh-jauh lah, ngomongin di Indonesia aja dulu. Tadi yang one shot tadi, hanya dalam waktu 3 menit ya ternyata. Itu berapa kali latihan, pasti ada koreografernya kan, koreografinya gitu. Iya pasti ada koreonya, koreografi kamera workshop ada lah. Itu berapa lama tuh?
Seharian cuma seharian mah hebat aja. Seharian. Saya ngebayanginnya 3 hari atau berapa hari gitu. Iya, syutingnya seharian, cuma lo ngebayangin latihannya sehari lagi kan. Kayak gini kurang lebih mulainya, terus milih lokasinya kan relocation tuh. Jadi rumah beneran. Nah, bisa nggak dia pas masuk kita ke kiri ada dinding nggak yang tadi kita bilang buat foto itu, ya kan? Nah, terus foto itu segede apa nih biar pas nih sama lensa yang kita pilih. Tentunya lensanya juga satu kan. Iya. Nggak bisa ganti-ganti. Berarti fotonya segini nih ukurannya nih. Oke, 4R, 5R berapa gitu kan. Set kita taruh di dinding. Pas kita ke kiri sini gitu-gitu. Bisa sih. Bisa. Asal ya ini sih visualisasi sih. Jadi DOP sama director, jadi filmmaker harus punya visualisasinya tinggi sih. Gitu, ngebayangin kira-kira gimana tuh jadinya. Oke, kalau gini jadinya gini. Sering banget kalau syuting sama saya pasti sering ngeliat saya lagi tutup mata gitu, ngebayangin gitu. Ini gimana ya jadinya? Oh gini kali ini, gitu-gitu. Proses kreatifnya ya. Mungkin boleh dicoba aja kalau penasaran syuting WhatsApp itu ya. Pakai kamera biasa aja, mungkin HP dulu gitu ya. Jadi nggak berubah-berubah ininya, fokusnya. Oke, apa lagi nih yang paling enak nih? Apa sih tujuan motivasi Kak Bathara untuk jadi DOP di berbagai film? Motivatornya? Gimana? Oh, motivasi. Oke, itu boleh. Waduh. Tuh, kayak gitu. Ya kebetulan memang di keluarga ada om saya gitu, memang dia DOP juga gitu. Tapi dulu saya juga nggak tahu sih kerjaan dia apaan. Jujur, saya mah jujuran. Saya juga nggak tahu kerjaan dia apaan. Tapi kalau boleh cerita gitu, saya dulu masuk IKJ, saya ngambilnya dokumenter. Oh, jadi bukan. Malah jurusannya dokumenter. Dia itu karena antropolog dan segala macam, akhirnya gue pengen jadi dokumenter. Biasalah, standar lah. Tapi waktu saya kuliah di kelas sejarah film dunia, kelasnya sejarah film dunia yang ngajar dulu almarhum Pak Khalid Arifin. Saya ingat banget di kelas dia tuh, dia selalu bilang yang paling penting adalah yang paling penting adalah the man behind the gun. Dan kita sebagai seorang filmmaker harus tahu the gun-nya. Nah, gun kita itu apa sih? Kamera. Kalian harus tahu, kalau tidak ada the invention of camera, kata dia, nggak akan ada nih kuliah ini. Jadi kalau kalian mau jadi sutradara, mau jadi apapun, nggak mempelajari kamera, bagaimana kamera itu bekerja, apalagi dulu kamera masih film yang belum digital sekarang, nggak akan bisa kalian. Gitu bahasa dia. Nah di situ tuh langsung kayaknya gue harus belajar kamera dulu deh. Jadi gimana sih kamera, gimana sih intermittent movement, gimana sih dulu masih zaman celluloid ya, satu nge-capture gambar frame by frame jadi 24 frame per second bla bla bla, itu gimana tuh proses itu. Kita seorang filmmaker harus tahu itulah tentunya. Gitu. Nah itu akhirnya ya saya inget kelas dia sih, memang udah main behind the gun itu aja, dia mempelajari kalau nggak ada gunnya. Iya, dia bilang kalau nggak ada the invention of camera, nggak akan ada syutingan, nggak akan ada film di bioskop, nggak akan ada jurusan film, nggak akan ada apapun, nggak ada awarding tentang film, nggak ada kita dibayar, nggak ada pekerjaan profesi baru gitu. Jadi cuman gara-gara the invention of camera ini sampai yayasan pusat perfilman ini tuh ada gitu-gitu. Karena ada kamera itu. Iya, ada kamera itu. Kalau nggak ada penemuan kamera, ya udah masih kita bilang ini film, nggak? Saya rasa sih enggak gitu. Nah, gara-gara itulah saya yakin, oke gue mau pelajarin kamera. Nah, akhirnya terjerumus dalam aja, jauh masuk ke dalam. Akhirnya belajar kamera jauh. Oh gini toh, gitu aja sih. Kalau saya nggak. Kadang-kadang banyak teman-teman yang baru tuh menurut saya yang kurang itu sih, melupakan itunya tuh, esensinya. Bahwa ada kamera itu baru kita bisa syuting, baru dinyatakan itu film gitu. Nah itu yang harus dipelajarin, nggak bisa. Kadang-kadang saya suka begak juga dengar sutradara gitu misalnya gitu, gue nggak terlalu ngerti ya kamera tuh kayak gimana, itu kadang-kadang sakit gitu hatinya gitu, kayak man please man gitu.
Serius lu sutradara sih gue ngerti, cuman tolong jangan ngomong itu kan sedih, kesian nih gitu. Minimal basic cara kerjanya dulu. Iya gitu-gitu. Kan, Nah itu ya seorang sutradara harus mengerti itu loh. Produksi juga harus loh. Kalau nggak ditipu terus loh sama DOP. Iya, mesen alat suka-sukanya, mesen kamera lensa sebagus-bagusnya gitu kayak. Terus kalau nggak mau pelajari kamera kan itu di situ juga gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah ini bagus nih dicatat nih. Jadi sutradara pun harus tahu teknis, ya kan? Nggak terus tiba-tiba ya udahlah terserah lu gimana, ya udah, gue pesen terserah. Akhirnya ditipu, produksinya bubar. Nggak boncos. Oke, lanjut lagi nih. Ada pertanyaan mungkin yang lebih. Ini yang halaman Bang, gimana kalau jadwal syuting? Oh itu udah. Memotivasi ini udah ya. Selamat sore. Sebagai sutradara, bukan sebagai sutradara ya, ini sebagai DOP kita bahasnya ya. Ini ada yang nanya pengalaman di ini nih. Bang, gimana kalau jadwal syuting yang berubah-ubah dan belum menentu, tapi ide dan skenario-nya bagus untuk diproduksi. Nah, itu sebagai seorang DOP, nggak usah jadi DOP sih, jadi asisten aja saya udah tahu harus ngapain. Ya intinya kita harus makan. Ya, waktu itu saya pernah, dulu kalau nggak salah syuting sama DOP-nya sama Pak Ipung. Waktu itu proyeknya dibawain dengan Ka'bah kok. Saya inget banget kalau proyek Buya Hamka kan, itu bukunya Buya Hamka. Wah pengen banget. Saya loader waktu itu posisinya. Pakai film waktu itu, masih pakai film. Ya syuting aja mundur-mundur gitu. Terus udah berbulan-bulan kita nggak punya duit lah kan, standar. Terus ada kerjaan dokumenter harus ke Lampung, ke Waikambas. Secara nominal lebih kecil ya saya ambil itu. Saya bilang Pak Ipung, Pak mohon maaf Pak. Di satu sisi saya pengen banget ikut produksi Bapak, pengen belajar sama Pak Ipung, saya suka banget buku ini juga, Buya Hamka salah satu penulis yang saya suka juga. Tapi saya juga butuh kerjaan dan butuh uang gitu. Jadi saya harus ngambil yang ini gitu. Ya dia bilang ya nggak masalah Marcel gitu. Bahasa dia gitu, nggak masalah saya sih, kata dia. Yang penting kita masih bisa ketemu lagi nanti suatu saat gitu aja sih. Yang penting biasa aja gitu. Biasa aja ya. Nggak usah terlalu posesif lah. Nggak usah lebay. Kita masih punya kehidupan. Film tuh so-so lah. Cuman kalau yang malas memang kalau diseret-seret. Itu aja sih, memang kayak diseret-seret kayak entar sok besok nih kita minggu depan jalan gitu. Toto nggak jalan-jalan. Nah itu baru mungkin bisa kita kasih ultimatum sih. Nah kan itu sebetulnya ada hubungannya dengan kontrak kerja dong. Kalau misalnya mundur lagi, itu orang Indonesia, maksudnya pekerja film Indonesia itu belum terbiasa dengan memperjuangkan haknya. Nah, pernah nggak ngalamin karena misalnya kontraknya kurang, misalnya ada juga sih dikasih kontrak tapi nggak dibaca pada selanjutnya, terus pada saat mau produksi dianya mengalami ya banyak ya, mungkin kan ada penundaan mungkin, atau mungkin malah di-cancel kerjaannya dan sebagainya. Posisinya pekerja film itu masih sebagai orang yang kalah gitu. Pernah nggak ngalami seperti itu? Sering. Seorang Batara Gumpar. Sering. Saya syuting film 2 tahun terakhir, ada satu film saya nggak usah sebut lah. Itu bayaran terakhir saya tunggunya 6 bulan. Dari kelar yang harusnya itu saya pulang dari itu. Semuanya dari luar lah. Terus saya pulang harusnya terima, nggak ada seminggu. 6 bulan saya baru turun. Sering banget kok kayak gitu. Iya ada kekhawatiran pastinya sih. Kekhawatiran, apalagi ya itu bahasanya kita filmmaker memang suaranya kayak nggak kuat gitu. Tapi saya selalu kerjanya pakai common sense aja sih gitu. Kalau kerjaan udah kuat. Cuman emang kadang-kadang kalau masalah bayaran tidak terbayarkan atau apa gitu, kadang-kadang kayak ya udah cukup tahu aja lah sama PH ini gitu.